Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam gereja. Juga selamat pagi untuk saudara-saudara yang beribadah online di rumah masing-masing. Selamat kita beribadah pada ibadah yang kedua. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian, Ku Masuk ke Hadirat. Ke tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait, tersungguh di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat, kudus-Mu Tuhan.
Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur atas kasih-Mu yang tak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kesempatan indah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau tak pernah berhenti mengasihi dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon kiranya belas kasihan-Mu turun atas kami ya Bapa. Kau layakkan setiap kehidupan kami. Ampuni ya Bapa setiap dosa pelanggaran kami, agar setiap kehidupan kami boleh benar-benar layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kuasai hati kami, ruangan ini, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu turun atas kami, sehingga kami boleh bersuka cita atas Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah ini dan kami serahkan semuanya, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam alaihim. Shalom. Kita percaya bahwa hari ini hari yang indah Tuhan ciptakan untuk kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini, oh hari ini, biarlah kita mau sungguh-sungguh belajar untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan dengan hati kita, untuk kita boleh memuji nama Tuhan. Hari ini, oh hari ini, ku bernyanyi. Coba
bernyanyi, bernyanyi setiap hari, memujikan namanya, hilangkan sedih dan duka, hadapi pencobaan, Dia pegang tanganku, kan pimpin sampai sudah. Hari kan selalu indah, jikalau hari kan selalu indah, hari kan selalu indah, jikalau Dia ada. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Biarlah ini menjadi kerinduan kita, bahwa kita mau bertumbuh di dalam iman kita kepadanya. Biarlah kalau sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Biarlah kita mau mengenal Tuhan lebih lagi melalui kebenaran firman-Nya. Terima kasih ya Bapa, Allah yang begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Berserah kepada Yesus di kaki-Mu ku sujud. Hanya aku
Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Inilah yang menjadi pengakuan kami pada pagi hari ini, Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah yang berhak di dalam hidup kami. Ajarkan kami selalu dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami selalu rindu akan kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada kami bersama. Sehingga iman kami bertumbuh semakin kuat di dalam menghadapi segala permasalahan. Kami tahu Bapa, permasalahan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Tetapi Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Engkau selalu menolong kami. Karena itu Bapa, melalui kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau memberi kekuatan iman rohani kami, sehingga kami semuanya tumbuh bersama-sama dalam menghadapi permasalahan hidup. Kami mampu Bapa karena Engkau menyertai kami. Berfirmanlah Bapa lewat lidah hamba-Mu yang sebentar akan dibentangkan. Biarlah hati dan pikiran kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah yang berhak untuk mengelola seluruh kehidupan kami. Karena itu hanya berserah kepadamu Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Bapa saja yang terjadi dalam hidup kami. Segala puji, hormat dan syukur serta kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus banyak berdoa supaya COVID ini cepat selesai ya. Dan kita bisa berbakti normal seperti biasa. Karena memang ya harus mengatur waktu ini. Sulit saudara ya. Kita berbagi waktu dengan pengkhotbah. Khotbah setengah jam ini gak cukup. Maka itu saya tidak menyalahkan pemuji-pemuji Tuhan itu menghayati begitu rupa. Kadang-kadang saya terpaksa tunjukkan ini. Karena kalau sudah hanyut dalam penyembahan itu, mau ngerem itu rasanya sungkan sama Tuhan itu. Puji Tuhan. Saudara, suara saya jelas ya? Puji Tuhan. Dukung doa, gigi saya itu mesti 10 harus diambil semua. Saya minta dispensasi kepada dokter, katanya mau diambil semua ini. Mau bilang, wah dok saya nanti kan gak bisa khotbah ini. Sebab di dalam berkhotbah itu artikulasinya kan harus jelas. Jadi tolong nanti yang ini 2 dulu, lalu selebihnya nanti sudah habiskan saja nanti setelah tahun baru. Saya bilang begitu saudara ya, sebab harus punya waktu. Nah ini mumpung saya masih bisa ngomong dengan jelas karena masih baru 2 yang diambil. Nah masih berapa berarti? 8 ya. Wah ya nanti 8 tuh tunggu tanggal mainnya, tanggal tahun baru nanti ya. Puji Tuhan. Jadi saya membutuhkan artikulasi yang jelas supaya kita bersama bisa mendengarkan firman Tuhan yang sangat penting. Terlebih pada hari-hari ini saya lihat ada yang masih belum siap sama sekali karena belum mengerti, ada yang kelewat santai,
Ada yang menganggap Tuhan itu hanya memberikan berkat materi saja, sehingga cukup di situ, sehingga keselamatan diri ini terlupakan di dalamnya. Ini bahaya, saudara ya. Karena itu saya mengulas kemarin pada sesi ketiga, yaitu tentang Nikodemus. Dan saya rasa ini perlu sekali untuk kita semua harus disamaratakan mengerti tentang apa yang perlu sebetulnya dalam hidup kita, tapi telah banyak kita lupakan oleh karena kesengsem dengan hal-hal yang lain yang merupakan bagian dari pengembangan hidup kita ya, dalam mencapai satu strata tertentu, mencapai hasilnya, mengumpulkan banyak dana dalam kehidupan, kekayaan kehidupan, sehingga kita juga disibukkan dengan bagaimana cara merawatnya, lalu kemudian kita masih digeber lagi dengan gaya hidup yang baru, dan kalau kita tuh hidup dengan cara yang lama ya gak cocok, tetapi kita mesti harus bisa memilih, karena dunia ini telah menjadi etalase yang menggoda akan keberadaan selera kita. Selera makan, selera berpakaian, selera berpenampilan, selera juga di dalam berkomunikasi. Kalau dulu zaman saya kecil, kalau ketemu, halo Bob, sekarang kan enggak. Sekarang halo bro. Wah, dan lain sebagainya. Dulu sesudah Bob, Mac dulu. Apa kabar Mac? Bukan Michael. Ya. Sekarang ganti berubah, dan ini kebutuhan juga dalam batas-batas tertentu, saudara ya. Karena itu sangat merepotkan kita. Tapi satu hal yang kita tidak boleh melupakan, kalau kita ini tujuannya itu sorga. Karena itu mari kita membaca bersama dalam Yohanes pasal 3 sebagai ayat emasnya, ayat yang ke-3. Tentu tidak usah dikomando, kita langsung berdiri kan. Ya. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sekali lagi, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Amin. Puji Tuhan. Resapi ya kata-kata ini, supaya dalam statement kita yang merupakan kesadaran yang sangat mutlak di dalam hidup kita, jikalau aku tidak melakukan firman Tuhan, maka sebetulnya tidak bahagia. Bahagia sejati itu di sorga, saudara. Bahagia kita yang sekarang itu hanya secara periodik tertentu skalanya itu. Ya. Saya setelah gigi ini hilang, makan saya memang tidak enak, saudara. Turun saya 10 kilo lebih. Saya lihat tuh, antara seneng dan senengnya nih jas itu bisa dipakai kembali. Saya tanya Pak Sultan, Pak tahu berapa waktu yang lampau ya? Ada berapa jas saya pakai? Pak tahu berapa tahun ini? Oh masih baru ya Pak? Enggak, 15 tahun. Sebelum Pak Paulus ada, saya sudah jahitkan ini. Tiap 2 tahun sekali saya jahit jas, setelah itu ganti putih-putih semua ya. Tiap hari putih-putih, tiap hari putih. Saya pikir loh, satu bukan tidak cukup. Jadi saya dulu tuh lebar, sekarang mimpes, saudara. Jadi yang pertama kali itu lebar saya. Sebab yang paling lama jas yang saya pakai itu sekarang tuh membleh ini. Jadi nggak bisa. Nah, saudara, jadi kembali kita harus bisa mengerti tentang kebutuhan pokok kita ini. Ini dialog ini sangat luar biasa.
Saudara, yang sedang diajak bercakap, sebetulnya bukan dia, Yesus yang diajak bercakap, tetapi yang memberi sautan, Yesus itu agak aneh. Sebab tidak ada pertanyaan di sini, yang ada pernyataan. Coba saya bacakan ayat 1 dan 2. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kita tahu artinya guru. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Perhatikan kalimat ini. Ini pengakuan yang jujur. Guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Ini merupakan sebuah pemisahan setelah melihat berbagai fenomena yang ada. Hanya ini yang luar biasa, mengadakan mujizat seperti itu, dan kemudian kebentur dengan apa yang diperiksa di dalam Yudaisme, agama Yahudi. Itu kalau tidak dari Allah, mengacu kepada zaman Nabi Musa, kalau tidak karena Allah tidak mungkin bisa. Musa bisa membelah laut Kolsom, itu karena Allah. Sekali lagi, kemudian sungai Yordan dibelah oleh Elisa, ya, oleh karena jubahnya Elia. Demi nama Allah Elia, menyibak. Lalu kemudian tatkala tabut perjanjian itu diangkat, diusung di bawah kaki imam, itu semua menyibak. Itu karena Allah yang bekerja. Saudara, mulai sekarang mari kita tempatkan kembali dalam segala sisi kehidupan itu, tampilkan kembali, rasakan kembali Allah itu bekerja. Saudara, saya belajar berterima kasih dan saya selalu berterima kasih kepada Tuhan melalui satu pembelajaran. Saya kalau diberi sesuatu oleh anak saya bilang terima kasih. Victor bukakan pintu, saya bilang kau terima kasih ya. Istri melayani tiap hari, terima kasih. Terima kasih saya itu tidak sampai satu dua kali, berkali-kali. Saudara, saya tanya, kamu itu sayang sama saya apa enggak? Kaset, terima kasih. Saudara ya. Ini sebetulnya sikap berterima kasih itu latihan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kalau tidak bisa. Saya diberikan Victor, hujan-hujan saya tidak tega. Tapi jangan, Papa butuh apa nih? Karena tahu tidak samakan saya, gigi saya gini. Wis bakwannya Mr. John. Ya, sono saudara. Dia kasih yang bulatnya gede. Sekali itu. Ya berangkat pulang, saya bilang terima kasih. Terima kasih itu merupakan sesuatu yang harus ada. Syukur, rasa terima kasih ditempatkan dalam nilai etika. Saudara, orang yang berbudaya punya etika. Ditempatkan di etika. Ini semuanya untuk belajar mensyukuri kemurahan Allah. Perbuatan siapa saja untuk kita, itu berarti Allah yang menterlibatkan kita. Saya sudah mengatakan kepada saudara, tatkala kita makan nasi saja, berapa orang yang sudah terlibat dalam hal ini. Digiatkan untuk menolong kita. Di mana rasa syukur kita yang sungguh-sungguh sampai di kedalaman ini? Tidak ada. Saudara, ini ada dokter. Dokter ini kalau pasien datang, agak repot juga ya. Terima kasih dan belas kasihan campur jadi satu. Kalau pasien datang banyak, waduh syukur ya, ada income. Tapi juga kemudian melihat, waduh, ini berarti banyak yang sakit. Bagaimana? Apalagi sakit gigi, sudah celangam begini, itu auranya lain. Dihadapi, waduh berat. Saudara sekalian, kita melihat anugerah Tuhan itu kita akui yang benar-benar ya. Amin. Ya, sebelum saya tinggalkan saudara, nanti saya mesti akan out dari udara, saudara ya. Tapi saya sampaikan semuanya nih, supaya nanti waktu saya di sana tidak ditanya Tuhan, nih Daniel, kamu sudah lakukan apa? Ini sudah betul, ini sudah. Yang paling berat itu satu hal yang sekarang dimasukkan di YouTube tuh anti 1/10. Kalau orang bicara 1/10 berarti itu mata duitan.
Padahal saya dengar sendiri telinga saya tidak mau mengajarkan itu pada waktu dulu. Tapi Tuhan perintahkan, beritakan itu kepada umatku. Karena itu sumber berkat bagi umatku. Kalau sudah mendengar itu bagaimana? Kalau sudah mendengar itu. Apa saya mungkin tatkala ini di-sharekan di YouTube, orang dengar, ini salah satu di antara mereka yang mata duitan. Peduli amat dengan mereka. Saya wajib melakukan apa yang disampaikan Tuhan. Termasuk ini. Saya tidak takut jemaat itu keluar. Tapi jemaat itu akan semakin mengerti kalau saya sampaikan ini. Bahwa jangan kita meringankan tuntutan untuk lahir kembali. Saudara, misi kita hidup terima Kristus itu satu, yaitu kita kepingin sorga. Sorga itu sudah dibukakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak, satu. Dan nanti kita akan melihat satu ayat emas yang luar biasa dalam Fatsal ini, ayat yang ke-16 itu, yang sifatnya itu universal. Saudara harus tahu, semua dunia itu butuh akan firman Allah. Yesus tidak menurunkan agama, kuturunkan agama Kristen, tidak. Tapi adalah untuk hidup meneladan hidupnya, iya. Agama tidak. Ya saudara ya, ini harus kita ketahui bersama. Coba kita melihat ahli agama, tokoh agama, seorang akademisi yang begitu rupa, dan menjadi juga dia itu utusan. Dia menjadi utusan konsul dari bangsanya waktu bersama-sama untuk datang ke daerah Pompei. Pompei itu Pompeius itu ya. Saudara, jadi ini bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Ada satu lagi, seorang menteri yang dia membaca kitab Yesaya. Lalu roh Tuhan berbicara kepada Filipus, dekati dia. Ini Filipus ini. Dekati dia. Lari-lari kecil. Maka saya bersyukur Filipus ini lari-lari terus kerjanya. Betul. Habis dari sana air ditaruh langsung. Sudah kadang-kadang saya lihat wajahnya ngesakno gitu ya. Tapi Tuhan lebih lagi memberikan dia kebahagiaan. Saudara ya, kalau tidak begitu tidak ada sukacita. Filipus jalan, bukan berlari di samping keretanya sang sida-sida. Menteri Keuangan Sri Kandake. Sri Kandake itu gelar untuk raja-raja di daerah Afrika sana waktu itu. Lalu bertanya, karena mendengar apa yang dibacanya. Tahukah Tuhan akan apa yang Tuhan baca itu? Mana aku tahu, kan gitu bahasa kita sekarang ya. Mana aku tahu. Oh ini orang ini siapa? Berkata dari dirinya sendiri atau nabi yang lain? Diterangkan. Langsung ada air. Tidak perlu pakai air baptisan yang ada di kolam renang, saudara. Tapi langsung mungkin itu di kubangan kah? Atau di mana? Di selokan atau di daerah yang berair gitu. Ini ada air. Apa kendalanya kalau aku dibaptis? Coba. Itu kalau hatinya sudah ditarik oleh Yesus begitu rupa. Saudara, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, Yesus, kalau hatinya tidak ditarik oleh Bapa. Saudara, berbahagia loh kita ini. Kalau tidak ditarik oleh Bapa, tidak bisa. Sebab semua itu kehendak dari Bapa. Diatur begitu rupa. Maka itu mari ya, pelihara ya rohani kita ya. Amin. Kedekatan kita kepada Tuhan. Supaya kalau ada sesuatu Tuhan bisa berbicara. Sampai hari ini masih bisa. Saudara tahu saya pakai jam tangan lama ini. Jam tangan saya yang satunya itu tidak tahu kalau mau mati karena itunya habis.
baterainya. Lah itu beli mesti di Surabaya, saudara ya. Nah, lalu Tuhan ingatkan, saya buka laci itu, pakai itu. Saya pakai, saya puter. Ini saya pakai, saya puter hidup, itu mati. Suara Tuhan itu bukan yang ada di dalam hati saya itu. Suara Tuhan. Tapi diremehkan, wah itu kebetulan. Silakan saja. Yang selalu mengatakan semua itu kebetulan. Allah merencanakan semua itu dalam konsep mejanya yang kudus. Dengan blueprintnya, diajar, ditata bumi ini. Pemetaan yang jelimet begitu rupa. Bukan saja kepada hal-hal yang bersifat kosmis, tetapi juga yang bersifat kondisi biologis kita. Semua ditata, otak kita diatur. Sistem computerized ada di otak kita ini. Sehingga tidak perlu lama-lama. Sudah lihat itu, lidahnya ular yang selalu terjulur keluar. Itu apa? Itu adalah Tuhan yang mengatur. Di dalam kepalanya itu ada organ yang ditemukan oleh Jacobson. Partikel-partikel yang ada itu dijilat di dalam lidahnya lekat, lalu dimasukkan. Itu prosesnya cepat sekali. Mata ular itu tidak begitu jelas. Tapi begitu masuk ke dalam organ yang kemudian diberi nama penemunya, yaitu Jacobson, diproses langsung dinyatakan, kelihatan apa di depan itu. Karena itu ular itu selalu begitu. Tidak ada ular itu mingkem, itu tidak ada. Tidak ada. Tuhan itu mengatur begitu rupa, luar biasa. Semua dihadirkan untuk kita bersama. Sehingga tata tertib bumi ini tidak monoton. Kalau monoton, saudara, tidak senang, saudara ya. Tapi karena tidak monoton, begitu beraneka ragam, kita ada rasa sukacitanya. Ada nikmatnya. Kemudian nilai-nilai dalam kehidupan yang berbentuk sastra, berbentuk kepandaian, dan lain sebagainya. Semua memenuhkan ini. Nah, saudara lihat di sini. Waktu percakapan Nikodemus ini kan pernyataan. Bukan pertanyaan kan. Tapi kemudian kita lihat ayat yang ketiga. Penulis ini menyatakan Yesus menjawab. Ini yang dijawab apa? Menjawab kebutuhannya. Tuhan Yesus bukan sosok pribadi yang gila pujian, tidak. Bukan. Tatkala Nikodemus mengatakan, jika Allah tidak menyertainya, berarti mengatakan, engkau yang datang dari Allah. Beda dengan yang lain. Yang lain cuma mengajar, memberitahu, tidak ada bukti faktanya. Allah yang tidak kelihatan menjadi tambah tidak kelihatan. Karena hanya berupa kata-kata yang disampaikan dan penuh dengan tradisinya. 10 hukum Taurat dijadikan 613 dari seluruh peraturannya. Kemarin pada sesi ketiga, saya sudah sampaikan itu sebagian, dan nanti kita mesti melanjutkan. Ini mesti penting supaya kita tahu, jangan meremehkan tentang tuntutan apa yang disebut Tuhan harus lahir baru. Sorga tidak ada. Jangan mimpi soal sorga kalau tidak mau dilahir barukan. Karena itu kasarnya itu adalah kalau kita itu lahir 1 kali, mati 2 kali. Apapun, mati 2 kali. Mati di bumi ini, nanti mati di dalam neraka. Tapi yang lahir 2 kali, lahir secara manusiawi dari rahim seorang ibu, kemudian dilahir barukan oleh karena Roh Kristus dan firman-Nya. Lahir 2 kali, mati cuma sekali. Masuk ke dalam pekuburan itu. Perhatikan ini. Kalimat ini sederhana, tapi saya mencoba menyaringkan supaya sesederhana mungkin, tapi tidak kehilangan kepada tuntutan resminya, tuntutan sakralnya. Hati-hatilah. Kita semua ini perlu, saya perlu lahir baru dalam kehidupan. Yang kemudian dijabarkan oleh Paulus
2 Korintus 5 ayat 17 yang tidak asing bagi kita, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah lenyap, tidak ada. Yang baru sudah datang. Semakin hidup, semakin bertumbuh. Hidup itu bertumbuh, berkembang. Hidup itu membangun identitasnya. Kalau berkembang, semua jadi kecambah. Kita belum tahu jadinya apa ini. Oh ini kok kecambahnya besar ini. Oh ini ale. Oh kalau ini kecambah untuk bagian dari pecel. Dan lain sebagainya. Tapi setelah besar baru tahu. Oh ini ale dengan pohon asem ternyata sama itunya. Lembaganya sama. Setelah tumbuh besar-besar makin tahu, makin mengidentifikasi dirinya. Semua. Maka itu kita yang harus lahir baru, lahir kembali, itu mulai mengidentifikasikan dengan apa yang menjadi karakter Tuhan. Bisa menangkap saudara? Ini perlu. Ini pergumulan. Karena itu kita melihat waktu Tuhan Yesus beliau disampaikan keberadaannya oleh Nikodemus, ya, bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, itu sudah luar biasa. Nikodemus menyatakan begini, dia harus berani risiko, saudara ya. Berani risiko. Ini maaf ya, agak terlambat sedikit apa ya. Puji Tuhan. Nah saudara kita melihat, Yesus tidak butuh puji-pujian. Sudah terlalu banyak, penuh dengan pujian yang tulus ikhlas. Di sorga itu, para malaikat itu siang dan malam memuji. Yang dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan adalah keselamatannya manusia. Dalam hal ini keselamatannya Nikodemus. Maka itu dituliskan jawabnya. Itu menjawab tuntutannya. Nikodemus dia merasa belum puas dengan capaian dari pengetahuan dan kedudukannya sebagai tokoh dari orang Farisi. Ia sudah masuk di dalam badan kemajelisan, Sanhedrin, Farisi. Dan ini merupakan satu kelengkapan atribut yang bisa memberikan surat jalan mau kemana-mana, saudara. Mau mengajar, mau memberikan arahan, mau membantu, dia termasuk dalam sejarah gereja saya baca, ini saudara pernah melihat mendengar ya Perdana Menteri pertama kali dari negara Israel. Pernah? Siapa tuh namanya? David Ben Gurion ya. Nah, kita melihat ini Nikodemus Ben Gurion. Bin itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan itu binti. Nah saudara kita lihat, ternyata dalam sejarahnya saya baca, Nikodemus itu orang terkaya ketiga di Yerusalem itu. Terkaya ketiga. Dan dia adalah pemberi sport, dari sporter dari banyak kegiatan-kegiatan sosial. Hartanya bukan untuk dirinya sendiri. Untuk perjuangan Israel. Sehingga sampai dengan pada tahun 70 Masehi, Jenderal Titus masuk, lalu kemudian menghancurkan Yerusalem, dia mengalami kegoncangan. Versinya, semua kekayaannya habis versi pertama, untuk memberikan bantuan pada militer Israel, tapi gagal. Versi kedua saya akan lebih cocok. Dia mengatakan bahwa tatkala dia dalam Yohanes pasal yang ke-750 dan 1740 berapa tuh? Dan seterusnya itu 41, 42 ya. Di situ dituliskan bahwa Nikodemus sebetulnya seorang yang pada masa tuanya, dia sudah tua, tapi pada berikutnya dalam perjalanan yang panjang, ia kemudian akhirnya
terang-terangan mencintai Tuhan Yesus melalui tatkala Tuhan dihakimi. Dia berani tampil di depan orang-orang Farisi, di depan tokoh-tokoh orang Saduki, dan di depan tokoh-tokoh dari Romawi. Bahwa apakah cocok sesuai menjatuhkan hukum sebelum diperiksa segala sesuatunya. Satu. Yang kedua, tatkala Tuhan Yesus beliau wafat, kemudian dimakamkan, dikubur, maka mengirimkan 50 kati minyak mur dan meramu semuanya dan melengkapi semuanya. Dari dua kegiatan yang menonjol kelihatan, maka dia sudah dapat disidik bahwa dia adalah kelompoknya Yesus. Maka itu dicabut, diprotoli semua keberadaannya. Sehingga menjadi miskin, dan berita terakhir dalam versi kedua, jadi tukang jual kayu, saudara. Sampai kepada kematiannya. Nah, sampai di sini sudah takut setia? Takut setia? Waduh, aku ini setia-setia, korban begini banyak, ente-ente ini jadi tukang kayu. Jangan, itu khusus untuk Nikodemus yang kuat dan tahan. Coba 1 Korintus 10:13. Cepat ya. Aduh, lama sekali. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, karena itu manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu cobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percaya dengan ini? Amin. Saudara. Jadi tidak melampaui, kita masing-masing punya porsi yang berbeda. Saudara, saya sering sakit. Kalau yang dikasih penyakit-penyakit begini sesering mungkin begitu saudara, Tuhan menyatakan, tidak bisa ini. Kalau hamba Tuhan kasih sakit terus, dia masih tetap harap sama Tuhan. Kalau yang bukan dalam Kristus, bukan pelayan, dia dikasih penyakit-penyakit terus, minggat. Iya kan? Tapi saya diberi kekuatan. Saudara ya, diberi kekuatan. Bisa saya melakukan. Saya percaya hidup saya itu masih, sementara masih diizinkan Tuhan untuk umur panjang, pasti kerja terus, saudara ya. Karena hidup adalah kerja. Tapi dalam usia tua, idealnya hamba Tuhan itu mesti mengeluarkan semua jurusnya untuk menyampaikan firman Allah. Ngerti saudara ya? Cuma jangan nanti sampai di sana, Nil. Tuhan tanya, apa tugasmu Nil? Nil. Apa tugasmu di sana? Sudah mau beritakan ini. Saya cuma gedek ya, sama Tuhan dikentesi bolak-balik, saudara ya. Wong Tuhan sudah bicara dengan saya berkali-kali, ngomong dengan saya berkali-kali. Sementara orang tidak percaya, itu terserah mereka. Nah saudara, kita melihat di sini bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Nikodemus itu syarat mutlak untuk semua orang. Siapapun juga. Percuma Tuhan mengatakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepadaku jikalau tidak. Nah, percuma ayat itu, cungkil ayat itu. Kalau sudah tidak percaya. Tapi bukankah tidak demikian? Kita sangat percaya kepada Alkitab. Kita sangat percaya kepada firman Allah. Karena itu perlu kita semuanya bisa mengerti. Sampai-sampai Nikodemus pun perlu untuk meningkatkan kembali pengetahuan tentang Allah. Tapi tidak dapat kemudian itu diterjemahkan, dicerna dengan otaknya manusia. Nikodemus berbicara tentang penemuannya. Engkau adalah anak Allah. Yesus berbicara tentang sesuatu yang baru. Penemuan itu tidak ada artinya jika engkau tidak dilahirkan kembali. Sehingga
Nikodemus juga kelabakan dalam hal ini. Ini orang pinter. Saudara, kemarin sesi ketiga saya katakan orang yang pinter tuh otaknya dipenuhi dengan segala informasi, data tuh masuk semuanya. Sehingga bisa cenderung kepada posesif, bisa cenderung kepada narcissistic personality disorder. Jadi kita melihat cinta diri sendiri berlebih-lebihan. Posesif memiliki semuanya, kalau tidak menyentuh dia, tidak bisa. Akhirnya jatuh kepada cinta diri sendiri seperti Narkisus, dewa Yunani kuno itu. Yang dia dianggap sebagai dewa yang paling cakep. Tetapi terlalu ego mencintai dirinya. Tatkala berkaca di telaga, dilihat, kok ada orang cakep kayak gini. Dipeluknya dia, tidak dilepaskan. Mati di telaga itu. Kalau kita terlalu mencintai diri kita, tenggelam, mati dalam diri kita sendiri. Karena itu cintailah Tuhan, supaya kita bisa hidup di dalam Tuhan. Untuk kesana perlu perangkat. Perangkatnya itu perangkat yang baru. Sama seperti kondisi keberadaan dari laptop ini. Laptop ini selalu dengan perangkat yang baru, dengan tipe baru, perangkat baru, menjawab tantangan dan tuntutan kehidupan yang sekarang baru ini. Saya ada Alkitab, laptop yang lama. Saya cetak eman-eman. Cetak ini, waduh, bulat. Tapi saya punya anak, cinta sama Tuhan. Tanpa sepengetahuan saya tidak ngeluh, tidak apa. Ambil dia, ambil vektor. Langsung ditata ulang balik. Sekarang cepat, saudara. Waduh, puji Tuhan. Semua untuk Tuhan. Saudara, jadi kita melihat apa yang sedang disentuh Tuhan itu adalah orangnya, bukan pujiannya, bukan penyembahannya, bukan semua korban-korbannya. Pujian perlu, penyembahan perlu, pengorbanan untuk Tuhan perlu, tapi sentuhan Tuhan yang dicari adalah orangnya. Jikalau kita semua melakukan bukan untuk Tuhan, tidak sampai berkenan di hadapan Tuhan, percuma, saudara. Kita tidak bisa melihat sorga, karena itu perangkat yang dipakai lahir kembali. Ini semuanya harus dibongkar. PFC-nya, prefrontal cortex-nya ini perbarui. Sehingga Filipi 2 yang kelima, ayat yang tak jemu-jemu saya katakan, maka hendaklah dalam hidupmu bersama engkau menempatkan pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Ini merupakan sesuatu aplikasi yang baru kalau sistem komputer gitu, saudara ya. Jadi diaplikasikan langsung itu semua dari Tuhan. Supaya bisa berpikir tentang Tuhan itu yang prioritas. Berpikir tentang Tuhan yang terutama. Berpikir tentang Tuhan yang merupakan bagian dari hidupnya. Berpikir tentang Tuhan bahwa Tuhan itu adalah tujuan hidup dari kelahiran sampai ke kematian. Nanti masuk sorga. Adapun kekayaan kita, pangkat, derajat, prestasi itu hanya merupakan kelengkapan yang mengimbangi untuk hidup ini. Tapi itu bukan merupakan harus dipertahankan sebegitu rupa. Yang harus dipertahankan adalah imannya di dalam Tuhan. Saudara, ini yang perlu. Maka itu kita melihat di sini kandas. Waduh, entah waktunya. Kandas, saudara. Pembicaranya tidak sinkron lagi. Sebab dia menjawab, membantah. Kata Nikodemus kepadanya ayat 4, bagaimanakah mungkin, coba ini. Kata-kata mungkin itu bisa ditangkap oleh otak. Seorang dilahirkan, ini diterangkan, kalau ia sudah tua, ini adalah faktor usia pertumbuhan secara fisiologisnya.
kita melihat ini, bagaimana mungkin? Sebetulnya kata-kata ini kasar loh di hadapan Tuhan. Kalau ini diambil diajak untuk bicara wong lamongan, utakmu pikiran itu, iso. Wong wis tuwa kok iso balik meneh ning kandungan. Kan gitu kasarnya. Orang Lamongan kan pinter ngukir kata-kata begitu. Bilang mbok tenan ta ngono yo. Ya. Nah, saudara, kita melihat ini. Apa Tuhan kemudian marah? Tidak. Diterangkan begitu rupa. Nah, saudara, kita melihat pikiran-pikiran kita yang sudah penuh dengan data itu sulit untuk disinkronkan dengan perkataan Tuhan. Maka itu Paulus menjabarkan supaya menempatkan pikiran Tuhan dan perasaan yang ada pada Tuhan. Pikirannya Tuhan itu adalah untuk memuliakan Bapa. Perasaan Tuhan itu adalah untuk menyelamatkan manusia. Ini berjalan seperti rel paralel jadinya. Perhatikan, oleh karena saudara dan saya, kita ketemukan ayat ini yang kemudian langsung menukik kepada apa yang kemudian disampaikan Tuhan Yesus secara logika. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah mungkin pikiran Tuhan tatkala disampaikan melihat kerajaan Allah, Nikodemus masih memandang ringan. Melihat tidak perlu, yang penting masuk saja. Lalu Tuhan menyatakan dengan cukup jelas, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Seringkali kan juga ada bantahan-bantahan dari otak kita. Karena kita waktu lahir sudah dipenuhkan dengan berbagai data-data dalam kehidupan ini. Lahir, budaya masuk, lahir, etika masuk, lahir, logika masuk, lahir, terus penuhkan semua. Dimanapun kita berkomunikasi, kita berkata, menyampaikan pendapat, tidak lepas dari logika. Logikanya apa ini? Kalau hujan begini, ini bagaimana logikanya? Oh, rumah Tuhan bocor apa enggak? Logis enggak itu, pikiran itu? Logis. Oh iya ya, bocor nanti Natal. Ini gang ini perlu kanopi apa tidak? Kalau masuk kantor, basah semua. Masuk belakang, basah semua. Logika main. Amin. Ini untuk keberadaan yang sifatnya manusiawi. Apalagi kalau kita bertemu dengan kenyataan, hidup ini penuh tantangan. Tadi saya katakan bagaimana kalau kemudian ada seorang yang kena kanker. Stadium akhir. Lalu kemudian dirawat dokter, di kemo. Kemo pertama, rambut habis, panas semuanya. Ditanya sama dokter, bagaimana? Mau lanjut? Pertama kali sakit, sakit dok. Kayak terbakar semua. Tapi lanjut enggak? Lanjut dok. Kedua lagi. Begitu. Sampai tempat di mana kanker itu bercokol, itu sampai memar sana. Tapi waktu ditanya, tinggal berapa persen? Dok, ya kira-kira butuh 20 kali lagi kira-kira. Bagaimana? Lanjut? Lanjut. Tambah kesiksa. Iya kan? Terus kemudian dokter mengatakan, masih kuat Abu. Ini fisiknya menurut kedokteran, cara medis pun tidak kuat. Tidak dok, langsung. Langsung. Langsung, langsung. Langsung. Ngerti saudara? Tapi bagaimana kemudian kita ambil kesimpulan ini? Apapun juga tidak berhenti untuk meraih sesuatu kehidupan. Meskipun siksaan begitu rupa. Dan kemudian
Karena ini penyakit. Skornya adalah ketidakberhasilan. Loh, apalagi saudara dan saya. Ada penyakit, ada virus yang namanya dosa itu. Yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Keinginan berbuat baik itu ada. Mau melakukannya nggak bisa. Jika aku ingin berbuat satu kebenaran, dosa sudah aku lakukan. Sesuatu dilema, berputar terus lingkaran setan. Sulit, saudara. Kita butuh Yesus. Kita butuh Tuhan. Untuk masuk surga, tuntutannya lahir kembali. Pikiran kita harus berubah. Dirubah oleh firman Allah. Baca Alkitab tiap-tiap hari. Masukkan ke dalam otak kita. Supaya tersingkir segala data-data yang tidak masuk akal. Tapi masuk data-data surgawi itu di dalam otak kita. Dalam pikiran kita. Sehingga logika kita itu cocok dengan logikanya Tuhan. Maka itu tempatkanlah Filipi 2:5 ya, dalam hidupmu bersama, kita di dalam bersosial, kita menjadi manusia di masyarakat dunia ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, Tuhan Yesus beliau turun ke dunia menjadi manusia. Ya mesti menyetel apa yang harus menjadi pikirannya dalam dunia seperti ini yang tidak patuh, penuh dengan kehidupan yang durjana. Semuanya itu mendem agama tapi tidak mengenal Tuhannya. 29 ayat yang ke-13 Yesaya. Ya. Kita periksa juga. Tuhan mengeluhkan demikian. Yesaya 29 ayat 13. Ayo cepat. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ngeri bukan? Hanya dihafalkan perintah manusia. Ini teguran kepada kita semua manusia yang ada. Marilah kita yang sadar, yang ingat. Sementara kita diberikan kesempatan untuk membangun kehidupan dalam kebahagiaan, untuk membangun kehidupan dalam prestasi kerja, sehingga bisa kemudian meningkatkan kemampuan kita. SDM kita meningkat, naik. Kemudian juga kekayaan kita bertambah-tambah. Ingatlah tujuan kita bukan itu. Itu cuma perlengkapan hidup sementara yang akhirnya akan dapat digunakan oleh Tuhan untuk orang lain yang tidak sukses hidupnya. Bisa nangkap, saudara? Terus jangan, wah kalau gitu aku kerja ngoyo-ngoyo untuk orang lain percuma. Lu keliru. Di balik itu ada pahala yang luar biasa. Yang memberi orang yang tidak punya, itu memberikan piutang kepada Tuhan. Orang Israel ditekankan begitu. Hati-hati dalam hal itu, saudara. Maka itu perlu kita kembali kepada apa yang disampaikan ini. Nikodemusnya. Ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Sudah pokok, harus dilahirkan kembali. Soalnya Tuhan mengatakan, apapun yang kau capai dalam prestasimu, kedudukanmu, dan seluruh kekayaanmu, semua aku tidak menggubrisnya. Satu yang kuperjuangkan untuk kamu, kamu harus lahir kembali untuk sorga yang lebih daripada segala-galanya. Kurang apa Tuhan Yesus di dalam memberikan dirinya dan pengertiannya kepada kita semua? Lalu cinta yang bagaimana lagi yang kita tuntut? Kok masih banyak di antara kita yang tidak begitu percaya, tidak begitu yakin terhadap firman-Nya? Lalu yang kita tunggu Yesus yang mana? Adakah Yesus lain yang bisa menggantikan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi? Tidak ada. Mari kita periksa. Kita membuat analisa pribadi.
Tulis apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semua. Lalu tanya, apakah ini untuk Tuhan atau untuk kemuliaanku? Itu skornya. Kok kenapa aku dulu mengasihi orang itu, ku beri begini-begini dan seterusnya. Kok sekarang aku jengkel dengan dia? Ada sesuatu yang salah. Konsep pemikiran kita. Kalau kita kasih dia, kita bantu dia, kita kemudian mengamankan dia, maka kita masih nuntut jasa. Meskipun tidak kita katakan. Dari mana kok tahu? Hati. Hati berbicara. Saudara, ini beban berat. Tapi kalau menempatkan pikiran Yesus, hati Yesus, tidak akan. Sampai tatkala disalib, masih berdoa kepada Bapa, ampunilah mereka, dosa mereka itu. Karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Luar biasa, saudara. Karena itu dialog dengan Nikodemus ini melahirkan ayat yang ke-16 itu. Bersyukur ada dialog ini. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan itu. Saudara boleh jadi tukang jual bakwan, Mr. Johnny. Bakwannya enak, Pak John itu. Ada bakwan Solo. Ada bakwan lagi dekat SMP itu. Satu bakwan dekat Pak Abu Rizal ini. Ya. Waduh. Boleh mau apa saja, mau kerja apa saja, aktivitas apa saja dalam kebenaran, silahkan. Tuhan memberkati semua yang benar. Tapi terlebih Tuhan ingin memberkatkan keselamatan itu untuk saudara dan saya. Karena itu ayat ini dituliskan demikian rupa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sudah saya terangkan berkali-kali. Dunia ini semua, kelompok mana, agama apa saja, Yesus sudah mati bagi mereka. Karena itu disebutkan peristiwa yang telah lewat, yang disampaikan. Dia telah memberikan, mengaruniakan, telah mengaruniakan. Temponya, waktunya kapan? Dulu sekali. Kejadian pasal 3, 15. 5 menit lagi ya. 5 menit dapat surga. Lumayan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini nubuatan tentang Yesus. Keturunan wanita. Bukan karena hal-hal yang biologis, tidak. Tapi ini adalah benih dari sorga. Allah sendiri. Saudara, karena itu perlu lahir baru. Dari mana? 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Ya, cepat. Kapan ganti Samuel itu? Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ini kandungannya. Kandungan yang melahirkan kembali kita adalah kandungan dari rahasia firman Allah yang tidak akan binasa. Kalau dilahirkan dengan gen yang dibawa, maka yang ini rohani juga gen yang dibawa. Arti genetos itu menyangkut masalah gen. Gen itu menentukan sistem wataknya manusia.
Saudara. Kalau itu firman yang melahirkan, gennya firman. Hidup kudus, menyembah Tuhan, takut Tuhan. Seluruh kekayaan kita yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Kalau itu semua diterapkan, saudara, kita sudah punya gereja akan bagus. Tidak seperti ini. Percaya enggak, saudara? Percaya. Iman itu percaya dan mempercayakan Tuhan. Ini aja dulu. Kita akan teruskan pada besok. Tolong ditaati, saudara ya. Apa yang Tuhan firmankan. Jangan meremehkan tuntutan lahir kembali. Nanti kita bisa seirama pikiran kita ini dengan pikiran Tuhan. Kalau sekarang seringkali masih kita bantai. Mbok jek enak Tuhan itu. Aku ki kerja setengah mati. Sirah tinggu sikil, sikil tinggu sirah. Kapan? Ya no? Siang untuk malam, malam untuk kapan ya? Terlalu manusia itu pintar sekali untuk ngutang-ngutik bahasa itu ya. Aku ini kerja loh, sirah tangguh sikil kelompok no barang ini. Loh temen dah, sirah tangguh sikil itu. Ya, maka itu nanti kita akan teruskan lagi. Dan supaya kita semakin ngerti itu saudara ya. Jadi kita penuh dengan ketulusan keikhlasan. Nanti sampai kepada ketulusan keikhlasan ini. Apa itu pengertian tulus dan ikhlas? Bukan hanya memberikannya. Aku ikhlas deh. Bukan cuma itu, bukan. Nanti akan ada lagi ya. Mari kita berdiri. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi mujizat terjadi. Mujizat terjadi
sekarang ini. Tuhan, terima kasih. Engkau demikian baik dalam hidup kami. Engkau mengajarkan kami untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Amin. Biar kami tidak berjalan sesuai dengan kehendak kami sendiri, mengikuti kemauan dan kepandaian apa yang kami miliki, tapi kami biar berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Amin. Seperti apa yang disampaikan Tuhan kepada Nikodemus. Ajarkan kami semuanya untuk hidup lahir baru Bapa, untuk hidup benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Amin, Yesus. Karena kami sering berjalan sesuai dengan kehendak kami sendiri. Ampuni Bapa segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ya, Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi dasar dalam kehidupan kami. Dalam menapaki apa yang kami lakukan. Biar firman-Mu yang menjadi bagian utama dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa, melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau memberikan didikan kepada kami bersama untuk kami selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya firman yang tertabur biarlah menjadi satu rema dalam hidup kami. Amin. Kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Ampuni Bapa sekali lagi segala dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan mengikuti kemauan kami sendiri. Biar kami belajar mengikuti kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya, amin. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, tambahkan hikmat, tambahkan kekuatan. Amin. Biar tubuh walaupun semakin tua di hadapan manusia, tetapi Tuhan memberi kekuatan lebih daripada sebelumnya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga untuk saudara-saudara kami yang hadir pada siang hari ini. Ya, Kami tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tolong. Tuhan, Engkau sendiri yang mengetahui segala permasalahan mereka. Ya. Kiranya Tuhan menyelesaikan satu persatu. Karena Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Tuhan, masalah pandemi COVID-19 yang belum terselesaikan, tapi masalah terus semakin berkembang. Kiranya Tuhan, Engkau yang berkuasa. Karena itu kami bersatu hati pada pagi hari ini. Ya, kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa. Oh, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mampu memusnahkan segala apa yang menjadi kesulitan bangsa kami. Amin. Terima kasih Tuhan, pakai anak-anak-Mu di mana berada menjadi garam dan terang. Jadikan kami semuanya alat-alat yang Tuhan bermanfaat sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Bapa saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Segala puji, hormat, syukur tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya.
kasih dengan selesai ibadah kita pada siang hari ini. Biarlah kita tidak meringankan tuntutan untuk lahir kembali, agar kita bisa sefikir dengan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus-Nya, mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Saya akan membacakan jadwal ibadah sepekan. Tiap Senin sampai Sabtu, pagi jam 4:30 ada doa pagi di gereja. Lalu untuk doa malam masih secara online setiap Senin sampai Sabtu kecuali hari Rabu. Setiap hari Rabu jam 5:30 sore ada ibadah PA di tempat ini. Lalu untuk hari Sabtu, mohon diperhatikan ada perubahan jadwal ibadah. Hari Sabtu tanggal 19 Desember, ibadah kaum muda remaja jam 4 sore, karena ada Natal kaum muda remaja di tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak usia remaja, kaum muda, mohon untuk diperhatikan dapat hadir beribadah bersama-sama di ibadah Natal kaum muda remaja. Untuk Minggu jam 6 pagi, jam 9 dan jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah Minggu masih secara online jam 4 sore. Untuk tambahan besok malam mohon kehadiran panitia Natal untuk mengadakan rapat terakhir, koordinasi terakhir untuk Natal umum tanggal 25. Dan mungkin hari ini sudah jemaat mendapatkan undangan Natal, mohon diperhatikan jamnya. Jam kehadirannya ada di undangan tersebut, jam berapa, dan hadir sesuai jam tersebut, karena untuk masih melakukan protokol kesehatan, menjaga jarak, agar itu semua diperhatikan. Itu saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.